Jumpa lagi di channel Matematikawan Kampung. Kali ini kita akan membahas soal latihan 1.2 dari buku BSE Matematika kelas 12, kurikulum 2013, revisi 2018. Bab dimensi 3, subbab jarak titik ke garis. Oke, di sini totalnya ada 5 soal ya. Ya, kita akan bahas mulai dari nomor 1. Soal lainnya kita tutup dulu biar tidak mengganggu fokus. Baik, ini sebelumnya mohon maaf kalau gambarnya nggak bagus ya. Kita akan coba gambar yang pertama ini, limas beraturan TABCD. Piramid ya bentuknya ya. Oh, mungkin kurang ya. Oke, rusuknya AB3, berarti panjang rusuk alasnya ini 3 semua ya. Terus TA di sini 6 ya. Rusuk tegaknya 6 semua. Yang mau dicari jarak B ke TD ya. Berarti kita akan butuh segitiga ini ya. BTD ya, perhatikan ya, untuk mencari titik ke rusuk atau ke garis ini ya, kita buat segitiga BTD ya. Nanti jaraknya itu adalah tinggi dari B ya. Pertama buat segitiga O. Pertama buat segitiga BTD ya. Kemudian jaraknya yang dicari adalah tinggi dari B ya. Tinggi dari titiknya itu ya. Karena di sini B, makanya tinggi dari B ya. Kita buat dulu segitiganya. Ya, walaupun nggak sesuai dengan kondisi nggak masalah ya. Ini B, T, D. TD-nya sama juga 6 ya. BD ini yang kita DB juga 6. Kemudian BD kita belum tahu ya, karena BD ini adalah diagonal sisi ya, diagonal sisi dari ABCD, makanya ini 3 akar 2 ya. Nah, cukup pakai Pitagoras biasa, kan di sini gitu ya. Nah, jadi, oh kok 3 akar 3? 3 akar 2. Di sini 3. Oke, berarti di sini adalah 3 akar 2. Nah, kita misalkan dulu jaraknya yaitu T ya. Ini kita tarik tingginya T, itu nanti jaraknya ya. Terus di sini kita misalkan X ya. Yang sana nanti jadinya X kurangi 6. Oke, kalau pakai Pitagoras ya, T kuadrat kan juga sama dengan T kuadrat ya. Ya, ini biasa ya. Pertama kita lihat dari sisi kiri. Sisi kiri T kuadrat 6 sama X min 6 ya. Berarti T kuadrat itu 6 kuadrat min X min 6. Kebalik ya ini ya. Harusnya sih 6 min X ya. Harusnya 6 min X ya. Ya kok X lagi. 6 min X. Karena totalnya nanti 6 ya. Ini kita ganti jadi 6 min X ya. Tapi karena kuadrat, dibalik juga nggak masalah ya. Yang kanan ada ini ya. 3 akar 2 dikuadratkan. Terus dikurangi X kuadrat ya. Baik.
Kalau kita jabarkan ya, di sini akan dapat 36 min X kuadrat plus 12X min 36 ya. 36-nya nanti habis ya. Ini 18 min X kuadrat ya. Oke, X kuadratnya habis. Terus 36 juga habis ya. Tinggal 12X itu sama dengan 18 ya. Berarti X-nya berapa? X-nya ini 18 3 per 2 ya. 18 per 12 ya, yaitu 3 per 2. Baik, kita sudah tahu nilai dari X ya. Tinggal dari sini kita ambil tingginya ya. Berarti tingginya itu akan sama dengan, terserah ambilnya ya. Kita ambil yang sebelah kanan saja ya. Akar dari 3 akar 2 dikuadratkan dikurangi X-nya tadi itu ya. 3 per 2 dikuadratkan ya. Oke. Ini akar dari 18 dikurangi 9 per 4 ya. 9 per 4. Baik. Kalau kita hitung ya, 18 kali 4 itu 72 ya. 72, terus kita kurangi 9, 63 ya. 63 per 4. 63 per 4 ya. Kita akarkan. Bisa kita sederhanakan menjadi 3 per 2. 3 per 2 akar 7 ya. Baik, ini jawabannya untuk yang nomor 1. Ya, kita lanjutkan ke nomor 2. Cukup nggak ya? Ya, kayaknya lama ya, durasinya nggak masalah lah. Untuk nomor 2 juga demikian ya. Saya tutup dulu. Oke, masih 5 ya. Ini seperti soal yang 1.1 kemarin ya. Yaitu bentuknya 5 segi 6 beraturan ya. Ya, 5 segi 6 beraturan. Yang dicari adalah kita tahu AB-nya panjang rusuk alasnya itu 10. Ini 13 mirip ya. B, AB, C, D, E, F. Oke, B ke TE ya, T-nya di sini. Ya, kita buat seperti tadi ya, B ke TE kita buat segitiga BTE. B, T, E ya. Oke, kita sudah tahu TE sama TB ya, yaitu 13. Nah, caranya mirip sekali dengan tadi ya. Dan yang ini, BE seperti yang telah diuraikan di video sebelumnya, ini panjangnya 20, yaitu 10 kali 2 ya. Oke, kita buat seperti tadi.
Ini tingginya, di sini X ya. Di situ 13 kurangi X. Oke, tinggi kuadrat sama dengan tinggi kuadrat ya. Nanti jawabannya itu tinggi ya yang dicari itu ya. Yang di kiri itu ada 13 kuadrat min 13 min X kuadrat ya. Sama dengan 20 kuadrat min X kuadrat ya. Oke, kalau kita jabarkan ini 169 min X kuadrat plus 26X min 169 sama dengan 400 min X kuadrat ya. Oke, seperti tadi X kuadratnya hilang, tinggal itu ya. Jadinya X-nya adalah 400 per 26 ya. Baik. Bisa kita sederhanakan menjadi 200 per 13 ya. Oke, sekarang kita butuh cari T-nya yang dicari ya. Yaitu kita pilih yang ini aja ya. 20 kuadrat min, wow, segitu ya. 200 per 13 kuadrat ya. Oke, bilangannya nggak, nggak begitu bagus ya. Oke, nanti kalau kita hitung ya, ini jelek ya bilangannya. Kalau kita hitung nanti, wow, besar sekali ya. Jadi ini saya pakai kalkulator ya hitungnya ya. Silakan kalian bisa latihan untuk menghitung sendiri ya. Nanti dapatnya itu akar 27.600 per 169 ya. Nah, sepertinya bisa disederhanakan ya. Oke, kalau kita sederhanakan nanti akan dapat 20 per 13 kalikan akar 69. Baik, itu jawabannya untuk yang nomor 2 ya. Oke, kita lanjut ke nomor 3. Nomor 3 ini ada kubus ya. Kita gambar dulu kubusnya. Kayaknya kurang besar dikit ya. Gambarnya ini hanya apa ya? Hanya visualisasi ya. Usahakan yang bagus, jangan seperti saya. Panjang rusuknya 10. Oke, yang pertama F ke AC ya.
Yang pertama F ke AC. Mungkin saya buat kuning aja ya. F ke AC. Nah, seperti tadi ya, kita akan buat F AC. Kalau F ke AC buat segitiga FAC ya. FA itu adalah diagonal sisi ya. Semuanya ternyata diagonal sisi ya. Berarti 10 akar 3, 10 akar 3, kok akar 3, 10 akar 2 ya. 10 akar 2, 10 akar 2. Oke. Kalau sama sisi kan mudah sebenarnya ya. Kita cuma tinggal cari tingginya ini ya. Kalau sama sisi ini kan 60 derajat ya. Kalau 60 derajat cari tingginya ini, kita bisa menggunakan sin ya. Berarti T itu akan sama dengan terserah ya, bisa AF, bisa FC sama saja ya. FC kalikan sin 60 derajat ya. Sama dengan FC-nya 10 akar 2. Sin 60 derajat itu adalah setengah akar 3 ya. Berarti nanti jawabannya adalah 5 akar 6 ya. Oke, baik. 5 akar 6. Selanjutnya, yang B. Ini yang A ini 5 akar 6. Yang B saya pakai hijau. H ke DF. H ke DF ya. DF seperti itu ya. Kita buat di sini aja. Seperti tadi, buat segitiga HDF. Terus cari semua ukurannya ya. H ke D itu rusuk, yaitu 10. Terus H ke F diagonal. Oh, sebenarnya ya nggak masalah deh. Ini siku-siku ya nanti di sini ya. H ke F itu diagonal sisi 10 akar 2. Dan DF itu diagonal ruang 10 akar 3 ya. Ingat kalau menamakan titik ya, itu kebanyakan yang digunakan itu perlawanan arus jarum jam ya. A, B, C, D perlawanan arus jarum jam. Boleh juga searah jarum jam ya, tapi jarang ya. Yang sering perlawanan arus jarum jam ya. Kemudian yang atas baru setelah titik ini ya, ada di atas. Setelah titik di soal biasanya seperti itu. Oke, sekarang kita akan cari di situ D ya. Seperti biasa. Oh, ini ada 10 akar 3 ya. Kalau ada 10 akar 3 gini, mungkin lebih baik pakai apa enaknya? Nah, karena di sini itu ya, siku-siku juga ya, makanya lebih baik kita gunakan kesebangunan ya. Kalau nggak pakai kesebangunan seperti tadi boleh ya, boleh juga menggunakan aturan kos ya. Misalnya kalau kita pakai aturan kos saja ya, biar caranya agak itu ya, atau mungkin kesebangunan ya. Sebentar. Kayaknya kalau kesebangunan sama saja ya, kita pakai aturan kos saja ya. Kesebangunan sama saja pakai cari X ini juga seperti tadi ya. Kalau kita coba pakai aturan kos ya, kita cari kosnya D aja deh. Boleh milih ya, boleh D, boleh F ya.
Kita mau cari cosnya D dulu. Cosnya sudut D itu akan sama dengan depannya, kok depannya sih? Sebelahnya ya, 10 akar 3. Nah, gini aja. DF kuadrat ditambah DH kuadrat dikurangi HF kuadrat ya. Per 2 kalikan DF kalikan DH ya. Baik. Sekarang DF kuadrat itu 10 akar 3 dikuadratkan ditambah DH kuadrat 10 kuadrat dikurangi HF ya, yaitu 10 akar 2 kuadrat per 2 kali 10 DF akar 3 kalikan DH 10 ya. Baik, kalau kita hitung di atasnya akan jadi apa ini? 300 tambah 100 dikurangi 200 ya. Per ini 200 akar 3. Oke. Jadinya 200 per 200 akar 3 ya. Nanti bisa disederhanakan menjadi sepertiga akar 3. Oke, seperti itu ya. Nah, ini cosnya D ya. Sekarang untuk mencari D kita butuh sin ya, seperti tadi ya. Ini D ya di sini ya. Kita butuh sin sekarang. Nah, caranya gimana? Sinnya itu adalah karena ini sudutnya itu apa ya? Lancip ya, bisa dibilang lancip ini sudutnya. Atau tidak refleks ya. Yang penting sudutnya kurang dari 180, sinnya pasti positif nanti ya. Sin sudut D itu sama dengan akar dari 1 min cos kuadrat ya. Oke, yaitu 1 min uh, gini aja ya, 1 per akar 3 kan tadi sebenarnya ya, kuadrat ya. Berarti nanti itu akan sama dengan 1 dikurangi sepertiga, yaitu 2 per 3 ya. Yaitu akar 2 per 3. Baik, kalau kita rasionalkan jadinya sepertiga akar 6 ya. Oke, itu sinnya saja ya. Nah, sekarang kita mau cari T. T-nya itu karena kita pakai D makanya DH ya. DH kalikan sin D. Yaitu apa? Ya, DH-nya 10 kalikan 1 per 3 akar 6 ya. Berarti di sini 10 per 3 akar 6. Nah, ini cara menggunakan aturan cos. Bisa juga cara seperti yang nomor 2 sama 3 tadi ya, dengan memisalkan di sini D juga X ya. Biar caranya agak variatif ya. Tapi kalau X di sini karena ada akarnya di situ ya. Makanya nanti hitungnya juga lumayan ruwet ya. Oke, jadi yang B ini jawabannya adalah 10 per 3 akar 6. Baik, kalau gitu kita lanjutkan ke yang soal nomor 4.
Soal nomor 4 kembali kubus lagi ya. Kita gambar dulu kubusnya ya. C, D, E, F, G, H. Oke, panjang rusuknya 8 cm. Baik, titik M itu tengah-tengah BC. M-nya tengah BC ya. Berarti BM kan 4 nanti ya. Di sini 4, di situ juga 4 ya. Karena 8 ya rusuknya ya. Oke, jarak M ke EG. Kita buat segitiga MEG ya, seperti tadi. Nah, yang dicari itu yang ini ya nanti ya. Kalau kita buat, dah, MEG ya. Nah, karena ini nanti segitiganya sama kaki ya. Kalau segitiga sama kaki, kita bisa menggunakan Pitagoras saja ya, lebih mudah ya. Oke, oke. ME kita belum tahu ya caranya carinya gimana. Seperti ini ya. Untuk ME kita butuh titik ini dulu AM ya. Di sini siku, di situ juga siku nanti ya. Nah, untuk cari AM kita butuh segitiga ABM ya. Ini 8 sama 4 ya. Berarti AM-nya itu 8 kuadrat ditambah 4 kuadrat ya. Yaitu 80 ya. Akar 80. Jadi di sini akar 80 ya. Ya, nggak usah disederhanakan ya, biar saja seperti itu ya. Karena nanti kita akan gunakan untuk menghitung yang satunya ini ya. Sekarang satunya lagi, yaitu yang dicari EM ya. EM sama GM nanti agak berbeda ya. GM ini ternyata akar 80 ya. GM akar 80. Oke. EG karena itu diagonal sisi, berarti EG-nya adalah 8 akar 2 ya. Yang ini karena segitiga sama kaki, makanya bisa kita langsung bagi 2. 4 akar 2, 4 akar 2. Oke, kita cuma cukup tahu MG aja ya. Kita bisa menggunakan Pitagoras ya di situ ya. Untuk mencari T di sini, berarti T itu akan sama dengan akar dari akar 80 ya, dikuadratkan, dikurangi dengan 4 akar 2 dikuadratkan ya. Akar 80, 4 akar 2, 36 ya. Kok 36? 32 ya. Oke, berarti 48 ya. Ini
akar 48, yaitu 4 akar 3 ya. Oke, jawabannya yang nomor 4 itu 4 akar 3. Baik, nomor 4 sudah selesai. Kita lanjutkan ke nomor 5 yang terakhir. Ya, bagusnya sudah dikasih gambar di sana ya. Jadi kita tinggal menggunakan gambarnya itu ya. Oke, P dan Q titik tengah ya. Berarti di sini AB sama dengan TA ya. AB kan 12 ya, berarti AB ini 6 ya. Dek, ini juga 6 ya. Ini nanti 12. Yang itu juga 12 ya. Ini 6 lagi, itu 6 lagi. Yang ini 12. Oke. T ke PQ ya. Oke, sudah digambarkan segitiganya TPQ ya. Nah, tapi apa? Tapi kita belum tahu ya. Jadi kita misalkan di sini titik O ya. Kita butuh ini ya. Ini agak berbeda ya. Dan di sini kita misalkan perpotongan ini itu R ya. Baik, seperti itu ya. Kita butuh sebenarnya kalau kita mau pakai itu ya TPQ seperti tadi ya. Kita mau pakai TPQ, mencarinya lebih sulit ya. Karena PT sama QT itu kita belum tahu ya. Untuk limas lebih sulit daripada kubus seperti tadi. Nah, lebih mudahnya kita pakai segitiga AOT. Ya, kira-kira begitulah. Di sini pasti tegak lurus ya. O, A, T ya. Nah, sedangkan jarak yang dicari adalah TR ya. R-nya kita buat di sini ya. R. Nah, karena ini sama-sama tengah ya. P sama Q dan juga ada R ya. Itu sama-sama di tengah. Makanya apa? Ini juga harus di tengah ya. Kita tahu AO itu dengan menggunakan Pitagoras ini ya. Di sini siku-sikunya. Kalau kita mau cari AO itu adalah setengah diagonal ruang ya. AO-nya setengah diagonal ruang. Diagonal ruangnya itu 6 akar. Oh, kok diagonal ruang? Setengah diagonal bidang ABCD yaitu 6 akar 2 ya. Berarti AO itu 3 akar 2. Kita bagi setengah lagi. AO 3 akar 2. Kita bagi 2 lagi. Berarti di sini 3 per 2 akar 2. Itu juga dengan ini ya. 3 per 2 akar 2. Oke. Ini kita tahu AT-nya 12 ya. Nah, caranya kita mau cari TU dulu dengan menggunakan Pitagoras ya. Itu 12 kuadrat dikurangi 3 akar 2 kuadrat ya. Yaitu 144 kurangi 18. Berapa itu? Nggak usah kita sederhanakan ya karena bukan jawaban utama. 126 ya, akar 126 ya. Begitu juga kalau yang dicari sebenarnya kan TR ya, yang dicari itu ya. Karena TR merupakan tinggi dari segitiga TPQ ya, seperti yang tadi ya. Kalau kita gambarkan, T, P, Q ya. Di sini dibuat R ya. Oke.
Karena untuk mencari TP sama TQ lebih sulit kalau di Limas, makanya kita gunakan yang seperti ini. Oke. Selanjutnya TR kita juga bisa mencari dari segitiga ROT ya. Dengan Pitagoras lagi ya. TR-nya sebagai sisi miring, berarti TR itu sama dengan akar dari RO ditambah OT kuadrat ya. Iya, RO-nya itu seperti itu. Ditambah 126 G. Yang ini jadi 9/2. 9/2 ditambah 126 ya. Tinggal akarnya dihilangkan saja ya. Oke. 126 kali 2. 252 ya. Ditambah 252 ditambah 9. 261. Oke. Berarti nanti hasilnya adalah 261/2. Kalau kita sederhanakan atau rasionalkan penyebutnya, jadinya 261 kita kalikan 2 ya. 522 ya. Setengah akar 522. Oke, kita lihat apakah 522 ini masih bisa disederhanakan akarnya. Ternyata masih bisa ya. Ya sebenarnya nggak tergantung nanti ya. Kalau pilihan ganda ya tergantung ya. Bisa juga nggak disederhanakan sampai segini ya. 58. Baik, itu jawabannya untuk yang nomor 5 sekaligus yang terakhir ya. Ya, sekian dulu ya, saya kira cukup ya untuk video ini. Sekian dulu. Semoga bermanfaat. Selamat belajar dan sampai jumpa di video lainnya.